ya, posisi saya masih ada di sekolah ya. Tolong wajahnya diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siang Bapak. Oke, ya. Jadi praktek daring kita ya yang dilakukan mandiri di posisi rumah masing-masing dengan peralatan kerja yang sudah saya ajukan ke kalian jauh-jauh pada saat kalian baru masuk. Sekarang sudah mulai satu persatu digunakan. Jika ada pun misalkan keterlambatan kalian untuk pengadaan secara pribadi, yang penting kalian tidak terkendala ya. Kemudian kondisi praktek daring ini saya minta situasinya kalian juga sedikit berhati-hati untuk penggunaan peralatan-peralatan itu. Tujuannya praktek daring ini melatih kalian dalam menggunakan peralatan perkakas ya, peralatan umum. Kemudian juga job-job praktek itu sudah mulai saya susun. Nah, untuk beberapa yang sudah kita kerjakan termasuk menyodер kemarin sudah dilakukan. Untuk minggu ini adalah penyambungan kabel. Nah, untuk penyambungan kabel nanti saya ada ilustrasi video dari Vito dan Aswayudi yang akan membantu pemahaman kita semua. Jika kalian ada kendala, kalian juga bisa menanyakan ke dua rekan kita itu. Tapi selalu saya ingatkan, jika main ke rumah mereka, protokol kesehatan jangan lupa selalu digunakan ya. Karena kalian belum divaksin ya, jadi wajib kalian untuk melaksanakan protokol kesehatan. Termasuk kami juga para guru melakukan protokol kesehatan juga, walaupun sudah divaksin ya, seperti itu. Kemudian jika terasa misalkan kalian berhalangan untuk mengikuti mata pelajaran ya, hendaknya konfirmasi dan kendala itu disampaikan ya. Walaupun melalui kalian sendiri, yang penting ada informasi. Tapi kalau tidak ada informasi, saya menganggap kalian melalaikan belajar, seperti itu ya. Nah, untuk saat ini saya akan tunjukin contoh kabel yang akan dilatih. Ini contohnya seperti ini ya. Nanti lebih lanjutnya bisa dilihat di videonya ya, seperti ini ya. Nah, ini sambungan ekor babi ya, seperti itu. Disebut ekor babi karena dipelintir saja ya. Nanti ada ilustrasi cara buatnya. Kemudian ada yang seperti ini ya, itu mungkin supaya lebih kelihatan saya kasih ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang sambungan letter T seperti ini ya, seperti itu. Nah, dalam melakukan pengupasan kabel harus hati-hati. Perhatikan benar-benar karena peralatan yang digunakan adalah alat yang tajam ya. Pisau, cutter itu tajam, hati-hati jari ya. Kemudian peralatan lain seperti ini adalah tang kombinasi ya. Tang kombinasi bentuknya seperti ini. Dia ada sisi alat potongnya juga di tengah-tengah sini ya. Ini alat potong. Sedang ini untuk memutar ya, kepala-kepala mur atau baut yang bisa dijangkau ini. Kemudian ini untuk sisi menjepit ya, menjepit atau sebagai pengganti tangan kita ya. Itu. Kemudian ada tang potong. Ya, tang potong ya, tang potong sederhana. Ada yang dengan spring, ini kan ada springnya nih. Ya, kalau kita tekan gini, kita lepas dia kembali. Ada yang tanpa spring ya. Kemudian ada tang lancip, bentuknya seperti ini. Ujungnya lancip ya, biasanya untuk menekuk, memutar ya, seperti itu. Ada juga tang bulat sih sebenarnya, cuman saya tidak punya ya, kalau nggak ada. Nah, ini ada tang potongnya di tengah-tengah ini untuk memotong kabel. Jadi kabel itu bisa dipotong ya, seperti ini. Nah, ini saya pegang ini ya. Nah, potongannya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga bisa berguna sebagai tang potong di tengahnya ini ya. Nah, misalkan ya, itu saya pegang di sini, saya tekan. Nah, ini potongannya ya, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita perhatikan videonya Aswayudi sama Vito yang mereka buat ya. Saya share screen dulu sebentar.
Oke, sudah terlihat di layar kalian semuanya. Ya, saya mulai saja. Kita lihat selama 8 menit penjelasannya. Ini peralatan kerjanya. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tang kombinasi, dan yang kedua ada pisau dapur, ketiga ada cutter, yang keempat ada tang lancip, yang kelima ada tang potong, dan yang keenam ada penggaris, dan bahannya kabel tembaga. Cara untuk melepaskan kulit pada kabel tembaga. Alatnya adalah sebagai berikut. Jika kalian tidak memiliki cutter di rumah, kalian bisa menggunakan pisau dapur. Caranya terbagi menjadi dua. Ada yang cara menggunakan cara yang salah, dan ada cara menggunakan cara yang benar. Cara yang salah adalah sebagai berikut. Ketika kalian memotong, pastikan tidak ada organ tubuh di belakang cutter tersebut. Seperti ini. Ini salah. Karena kenapa? Ketika kalian memotong, ini bisa terkena tangan. Cara yang benar adalah sebagai berikut. Di depan. Ketika kalian memotong, di ininya tidak, di belakangnya tidak ada organ tangan, organ tubuh maksudnya. Ini sebagai berikut cara yang benar. Yang tadi cara yang salah. Cara melepaskan kulit dari kabel tembaga adalah sebagai berikut. Hati-hati ya teman-teman. Saya di sini menggunakan pisau karena setiap rumah pasti memiliki pisau dapur. Sesudah menggunakan pisau, langkah selanjutnya adalah membukanya. Membuka kabelnya. Menggunakan pisau lagi. Dalam menggunakan pisau hati-hati. Jangan sampai kena tangan. Hati-hati dalam memotong. Ini hasilnya sudah keambil. Sudah selesai. Langkah terakhir kali ini saya akan membuat penyambungan kabel, 3 jenis kabel. Yang pertama pigtail atau sambungan ekor babi. Caranya adalah sebagai berikut. Saya di sini menggunakan tang jepit untuk membantu agar tidak sakit pada saat kena tangan. Caranya adalah sebagai berikut. Punya mainan itu AA-nya satunya pakai kacamata. Penjambungan kedua kali ini
penyambungan jenis kabel yang berjenis sambungan datar cabang tunggal atau sambungan T. Caranya adalah sebagai berikut. Masukin dulu. Sudah masuk. Ininya dipelintirkan. Sudah jadi. Langkah ketiga kali ini saya akan melakukan penyambungan jenis puntir atau bell hangers. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama tekuk dulu seperti berikut. Kedua puntirkan. Pakai tangan juga bisa, tapi kalau sudah sedikit diusahakan nyampe tangan. Ketika satunya sudah, kembali ke satunya lagi. Setelah itu rapikan. Sambungan sudah jadi. Oke ya, itu tadi hasil dari contoh ilustrasi dari Yasva Yudi sama Vito lagi buat seperti itu. Nah, nanti pada kesempatan lainnya, suatu ketika nanti saya akan meminta kalian yang saya pilih untuk hadir, ya. Mungkin saat ini yang saya ambil siswa-siswa. Nanti berikutnya bisa jadi siswi-siswi, ya. Karena nanti kita setelah latihan praktek kabel, ya. Kabel seperti ini ada tujuannya, nggak cuma sekedar latihan bikin kabel begini selesai buang, enggak ya. Ini nanti digunakan untuk instalasi penerangan. Nah, nanti kalian ada praktek instalasi listrik penerangan rumah tinggal. Jadi harus tahu, harus bisa nyambung kabel ke lampu seperti itu. Cuman mungkin beda tingkat kesulitannya adalah kalau di rumah kita dari dinding ya, dari dinding menuju ke lampu kan jauh tuh jaraknya.
Nah, itu mungkin menjadi tantangan. Tapi kalau di sekolah kita disimulasikan dalam bentuk produk yang kecil. Ada trainer praktek kecil ya, diletakkan di atas meja yang bisa dilakukan praktek mandiri. Nah, nanti saya juga akan minta kalian untuk melakukan praktek mandiri juga. Cuman saya akan mencoba meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan. Kalau bisa nggak keluar biaya seperti itu ya. Jadi paling kalau saya pikir nanti ada satu ilustrasi latihan divideokan juga, tetapi nanti mungkin saya akan secara rutin manggil kalian 2 orang atau satu kelompok 5 orang saja ya untuk bisa lakukan praktek tangan. Jadi saya harus tahu bahwa kalau kalian mengerjakan seperti ini, hasil akhirnya apa? Kalau saya suruh nyambung kabel bisa ya. Kabel seperti ini kalau mau nguji gimana? Saya acak-acak ini ya, saya puter-puter ya. Harus bisa kalau dia rusak berarti pekerjaannya nggak begitu bagus seperti itu ya. Nah nih seperti ini. Nah kalau seperti ini yang letter L, ini kan L nih ya, ini kan cuma dililit saja ya. Ini kalau saya putar-putar begini dia goyang, ini saya tarik begini dia lepas, itu berarti nggak berhasil sambungannya. Nah walaupun tadi sekilas videonya Aswayudin sama Vito, kalau saya bilang itu belum sempurna banget. Karena apa? Kalau ini saya tarik dia lepas, itu salah. Jadi kalau bisa ditarik ini kita coba nggak bisa lepas ya, dengan kekuatan kita aja, nggak usah kuat pakai mesin, pakai tangan aja, copot nggak. Sama kayak gini nih ya, ini kan sudah disambung, saya tarik bisa lepas nggak. Ini ekor babi saya goyang-goyang gitu ya. Nah itu cara ngujinya, agak dikasarin ya. Kita kan menguji karena apa, pada saat ini nanti sebenarnya kalau sambungan ini diletakkan di atas Ethernet atau lampu, nggak pernah akan tersentuh lagi ya. Dia sekali pasang, kita mengambil sikap pengujian terhadap apa yang kita kerjakan. Jangan lupa setiap hasil yang kalian kerjakan wajib diuji ya, wajib diuji. Jadi selesai letakkan, enggak, diuji apakah hasil dari uji yang kita uji coba dari kita bikin rakit ini kondisinya bagus. Kalau bagus nggak akan lepas, ini tarik-tarik kuning ya. Nah seperti itu ya, itu contoh saja. Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Ada pertanyaan dari kalian? Silahkan. Dinar, Arlan, Rido, Jaki, Muhammad Ilham, Fahmi Dwi, Aswayudin, Angga, Bagas, Tito, Leonardo, Farhan, Noval, Ahmad Fakih, Dava Jaki, Irfan, Tipah, Ahmad Humaydi, Mulya, Desi, Yulia, Nabila. Mana nih wajahnya Desi, Yulia, Nabila? Tampilkan video wajah kalian, saya mau lihat. Tapi kalau lagi nggak pakai kerudung jangan ya. Saya cuma lihat kalau kalian udah siap pakai kerudung, dinyalakan aja. Kan kalau Ahum kan nggak mungkin saya bilang, Ahum pakai kerudung belum? Oke, dari sini ada yang tanyakan, silakan. Ayo. Saya Pak Dinar. Oke. Dinar, lanjutin Dinar, selalu Dinar. Ya. Ini Pak, jadi tugas apa tidak Pak? Iya. Tentang kabel ini? Jadi Di videonya juga tugasnya. betul. Jadi begini, karena Dinar kabelnya kan terbatas nih Dinar. Karena kabelnya kan terbatas, cuman segitu. Nah, jadi begini. Kalau misalkan dari 3 sambungan kabel yang kalian buat, itu nggak jadi semua, hancur, nggak jadi bagus kayak gini, nggak apa-apa, yang penting kumpulin. Ngerti ya? Gagal is biasa, tetapi kita coba perbaikin lagi. Nanti kan bahannya kan cuma terbatas, cuma segini aja ya. Misalkan Pak 3 nggak jadi semua, ada videonya, iya Pak, tapi nggak jadi, nggak apa-apa. Ada dari 3 jadi cuma 1, nggak apa-apa. Pak ternyata satu kabel itu cuma jadi 1, ini aja, nggak apa-apa. Yang penting saya ada bukti dikumpulkan. Ini bisa aja pendek-pendek ya, yang penting kan sambungannya yang dilihat, ya kan sambungannya, bukan panjang ininya. Ini nggak perlu panjang, saya cuma mau lihat sambungannya ini, ya seperti itu Dina. Itu. Jadi Baik Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Jadi tidak harus berhasil sepenuhnya. Kalau memang dalam praktek kalian terjadi kegagalan, saya memaklumi. Yang penting saya perlu bukti bahwa itu dilakukan di rumah. Dan ingat safety-nya, jangan sampai tangan kena pisau loh, ingat ya, itu tadi Aswayudi sudah ngasih petunjuk, jangan sampai kalau misalkan ini kabelnya
ini tangan kita. Nah, ini pisaunya kita dari atas ke bawah kan kalau misalkan kelepasan, ini langsung nancep ke tangan, nggak lucu loh ya. Tajam itu ya, pisau itu ya. Pisau walaupun tidak seberapa tajam, namanya pisau digunakan untuk mengiris, kalau dengan kecepatan tertentu itu akan sangat tajam. Ya, itu akan sangat tajam. Walaupun nggak tajam-tajam amat, tapi kalau disabetkan berbahaya, ya, bisa tembus tangan. Jadi gunakan kalau ini kabelnya, kita letakkan tangan di sini. Di sini tidak ada area badan atau area tubuh. Nah, ini pisau kita arahkan sini. Nah, seperti itu. Aman. Misalkan kelepasan, kelepas ke sana, nggak ada orang. Pastikan juga adik kita, saudara, ayah, bunda, jangan ada di samping sini. Mama, kalau bisa dinding ya, ada dinding. Jangan dekat aku lagi mau potong ini, takut kelepasan tanganku karena lagi latihan. Gitu. Pisau juga dilihat juga, pisaunya jangan pisau yang dari seng, takutnya bengkok gitu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Melentur, patah, ngenain tangan lagi. Pokoknya hati-hati ya. Waspada. Itu nomor 1. Terus aturan tetap sama. Jika video pembelajaran kita ini belum terposting di YouTube dan belum kalian tonton, tugas belum halal dikerjakan. Artinya apa? Saya masih punya tanggung jawab ke orang tua untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian, putra-putrinya praktek mandiri ya di rumah menggunakan peralatan-peralatan yang sekiranya agak berbahaya seperti pisau dapur atau cutter. Mohon diawasi. Bukti pembelajaran sudah saya sampaikan di video, beliau-beliaunya nonton. Saya enggak kesalahan. Ya. Wah, ini salahnya Pak Robi nih. Anak saya disuruh praktek di rumah, tangannya kena solder. Tangannya kena cutter. Nah, kalau misalkan video ini tampil kalian praktek, itu tidak masalah. Tapi kalau video ini belum tampil, kalian praktek, luka, saya kena masalah. Seperti itu. Jadi kita menjaga jangan ada masalah semua. Saya juga nggak akan memerintahkan kalian tanpa dilatih dulu. Tetapi yang sifatnya bisa dilakukan. Pak, bagaimana minta tolong misalkan kakak saya, saudara saya untuk membantu mengiriskan kabel? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak melarang. Yang utama, sambungin kabelnya pakai tangan kamu sendiri. Tidak berbahaya. Tapi kalau mengiris, Pak, saya kan anak cewek, takutnya, nggak apa-apa. Minta tolong teman-teman cowok untuk membantu, gitu. Atau saudara cowoknya, boleh. Seperti itu. Ya, tidak ada larangan. Pokoknya asik aja prakteknya. Yang penting asik dan tidak membuat kalian celaka. Gitu. Pak, saya lagi ngeregesin badan nggak sehat, nggak bisa ngumpulin tugas. Kapan sehatnya tetap dikumpulkan. Nah, seperti itu. Ya, enak loh, nggak pakai tekan-tekanan. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup? Oke, kalau sudah dirasa cukup, saya mau menyampaikan perihal perwalian kelas. Ya, saya mau menyampaikan. Jadi, saya mau menyampaikan ke kalian semua untuk bisa menyelesaikan remedial dalam waktu bulan Maret ini, karena sebentar lagi itu kenaikan kelas, jadi tidak ada waktu untuk mengurusin itu. Jangan sampai masalah remedial kalian tidak selesai, kenaikan kelas kalian naik bersyarat, ya, seperti itu. Mungkin sudah ada beberapa orang tua murid atau yang sudah mulai saya panggilin. Saya mau tahu mengapa, ya, itu sudah tugas saya dengan orang tua kalian, menanyakan diri kalian, kenapa kok belajarnya kendor seperti itu, ya. Nah, selama ada penyelesaian, tidak turun surat peringatan, ya, tidak turun surat peringatan. Terus kalau yang baru sehat atau mungkin baru sehat nih, tiba-tiba sakit lagi, nggak memungkinkan, jangan, laporan aja, Pak Robi mau izin belum bisa ngikutin GCR, saya nafas aja susah Pak, apalagi saya harus ngerjakan tugas Pak. Nggak apa-apa, yang penting laporan. Kalian laporan loh, saya percaya. Apalagi orang tua kalian yang WA saya sangat-sangat menghargai itu. Ditambah kalau ada surat dokter, kalau memang ke dokter. Kan tidak semua ada surat dokter. Misalkan, Pak, anak saya naik motor kepleset, kemudian kena knalpot, kakinya keseleo, dipijit. Nggak ada surat dokter itu. Yang penting ada laporan. Ya, itu cukup buat saya. Seperti itu, karena kalian belajarnya dari rumah, makanya yang lebih tahu keadaan dan kondisi kalian adalah orang tua yang ada di rumah kalian, seperti itu, ya. Nah, karena kondisi pandemi saat ini, maka protokol kesehatan jalankan.
Kemudian nanti saya akan memanggil beberapa orang tua murid terkait masalah semangat belajar yang turun, tapi tidak mengandung surat peringatan. Hanya mungkin nanti surat peringatan dari saya saja. Nanti ada beberapa orang ya, mungkin putri dan putra ya. Saya akan ikat janji ya, seperti itu. Kemudian semua kesalahan masih bisa diselesaikan dengan cara menyelesaikan tugasnya. Kayak kemarin contohnya nih, ya saya sebut aja Apipah ketinggalan ngumpulin tugas karena kondisi, waduh Pak, kuota saya lagi habis, gimana cara ngumpulkan aja. Minta tolong teman untuk ngumpulkan. Kan kamu ngerjakan sendiri, tetapi minta tolong ngumpulkan dari ke teman, kayak gitu. Boleh itu, masih nggak ada masalah. Tulisan tangan sendiri kok, gitu loh. Cuman mungkin ngumpulkan melalui siapa? Konfirmasi ke guru mata pelajaran. Toh sebagian dari kalian adalah Danton Mapel ya. Danton Mapel itu yang mengkondisikan. Ingat, Danton Mapel hanya mengkondisikan situasi yang diinginkan guru mapel tersebut atau tidak dalam kondisi masalah. Tetapi kalau kondisi masalah, Danton Mapel tidak turun tangan. Misalkan ada guru yang minta dihubungi salah satu dari kalian, jangan diwakili orang yang bersangkutan, yang harus menyelesaikan tugasnya itu. Seperti itu ya. Jadi itu fungsi kerja secara profesional Danton Mapel. Jadi ada 15 mata pelajaran, 15 Danton Mapel, ditambah Danton kelasnya. Danton kelasnya itu Aswayudi. Jadi segala sesuatu kegiatan di kelas dia monitor dan bantu saya. Seperti itu ya. Gitu. Kemudian kegiatan resimen kalau bisa diikuti karena itu melatih mental kalian juga ya. Selebihnya saya serahkan ke kalian karena itu kebijakan sekolah dan kalian satu kelas harus ada yang ikut ya, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Saya harap kalian sudah terima kabel dari Vito atau Aswayudi ya. Nanti tinggal dipraktekkan. Nah, bagaimana dengan yang nyoder kemarin yang masih belum? Kan belum tutup ini saya. Belum ya, sebetulnya minggu kemarin sudah selesai. Harus sudah selesai. Tapi kalau kalian masih mau kumpulkan, saya tunggu, nggak apa-apa. Yang penting kalian ada bukti menunjukkan bahwa itu ada penyelesaian. Saya butuh solusi, ya, bukan masalah, kayak gitu. Jadi solusinya kalian belum selesai, kasih dong, selesaikan, kayak gitu. Terus mata pelajaran yang lain, saya tunggu keseriusan kalian. Beberapa mata pelajaran yang punya nilai sendiri dan bisa mengakibatkan tidak naik kelas secara langsung, walaupun nilai yang lain bagus. Itu pendidikan agama. Satu, pendidikan agama, yang kedua pendidikan PKN ya, kewarganegaraan. Karena dua guru ini punya akses untuk menilai perilaku seperti itu ya. Kemudian kalau untuk produktif, untuk kejuruan, satu mata pelajaran saja ada nilai KKM atau di bawah KKM ya, satu saja itu juga bisa menyebabkan tidak naik kelas. Jadi saling terkait ya. Ingat, di sekolah kita itu pertama belajar bersikap, yang kedua belajar keilmuan, yang ketiga belajar keterampilan ya, seperti itu ya. Saya harap tidak ada masalah. Jika ada hal-hal yang sekiranya WA saya Japri, kalau emang susah-susah saya di Japri karena aktivitas saya di grup masih susah lagi, biar Aswayudi atau Vito yang ngabarin saya, atau melalui Danton Mapel yang ada ya. Karena Danton Mapel sudah ada grupnya sendiri untuk mengkoordinir pembelajaran ya. Di situ Japri aja lewat grup yang ada. Nanti saya akan respon ya. Karena yang saya layani nggak cuma kalian, banyak kelas yang saya layani. Sekarang kelas 12 lagi persiapan untuk materi belajar. Bayangkan kelas 12 masih harus belajar multitester. Sedang kalian yang harusnya sudah mumpuni multitester. Kelas 12 karena aktivitasnya mungkin lebih sibuk dari kalian. Kelas 10 lupa-lupa ingat multitester. Kelas 11 nggak pernah dipakai multitester. Kelas 12 hilang ingatan mengenai multitester. Nah, pada saat diuji nggak bisa. Ya, itu sangat-sangat parah. Kalau seorang dokter pakai stetoskop, kalau kita dokternya apa? Kita pakai multitester, itu alat kita untuk mengecek kondisi peralatan teknik yang bermasalah. Seperti itu. Oke. Buat kalian semua jaga kesehatan selalu ya, yaitu hindari hindari masalah-masalah yang nggak perlu. Kalau bisa selesaikan tugasnya dengan baik, selesai ya.
Terus kalau saya panggil orang tua kalian, jangan berprasangka bahwa kalian tidak terampuni. Saya masih menyayangi kalian dan saya mau diskusi sama orang tua kalian bahwa bagaimana nih baiknya nih, ya, karena apa? Tuntutan dari sekolah. Dan saya tidak mau juga perwalian saya jelek. Kalian semua harus jadi yang terbaik. Itu, ya, seperti itu. Sampai Sabtu Minggu pun kalau belajar, ayo nanti kita akan agendakan belajar untuk wawasan di luar teknik, ya, mengenai pekerjaan nanti saya latih, kita pakai Zoom saja. Kemudian juga bagaimana pendidikan keterampilan hidup yang saya pernah pelajari, saya akan ajarkan ke kalian, saya kasih buku materinya untuk kalian pelajari, kita diskusi. Ringan banget, tidak ada tekniknya, ya, cuman itu mengenai perilaku di kehidupan sosial. Gitu. Saya rasa cukup. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Ingat, tugas berlaku setelah video ini diposting sebagai pertanggungjawaban saya ke orang tua kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.